Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Ketua Harian Kompolnas Beni Mamboto. Pak Beni, jadi ini penjelasannya kepada publik ini gimana? Publik bingung ya, TWK-nya sudah dicat merah ya, dicat merah dan nggak bisa dibina lagi. Kemudian ada jenderal polisi yang mengatakan udah ikut gua aja masuk dalam ASN kepolisian. Ini gimana menjelaskannya kepada publik, Pak Beni? Ya, yang penting hasil diskusi ini jangan tambah bikin bingung publik saja. Oh ya, gimana penjelasannya? Jadi begini, ketika kita mengikuti pemberitaan di media, rekomendasi dari Ombudsman dan dari Komnas HAM dirilis, kan Pak Jokowi mengeluarkan statement. Ya. Marilah kita tunggu proses hukum yang sedang berjalan, yaitu di MK dan di MA. Akhirnya keluar. Berarti TWK itu konstitusional. Dari KPK mengumumkan bahwa tanggal 30 nanti akan ada pemberhentian. Nah, instansi yang paling dekat dengan kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman 57 orang ini, ya penegak hukum. Notabene Polri. Sehingga kalau dicari gimana sih kait-mengkaitnya kok sampai Pak Kapolri, demikian tentunya ada komunikasi. Kan disampaikan, sudah berkomunikasi, berkirim surat, langsung diberikan arahan, silahkan langsung koordinasi dengan BKN dan Menpan RB. Nah ini tentunya kembali semangatnya adalah menindaklanjuti, kalau tadi dikatakan kebuntuan dan tidak sependapat, artinya harus ada solusi dari masalah ini, di mana teman-teman yang 57 ini tentunya menunggu dengan ketidakpastian. Pertama menunggu sampai tanggal 30. Maka Pak Kapolri waktu menyampaikan kan sebelum tanggal 30. Disampaikan ke publik, kemudian akan diproses. Dan kami dari Kompolnas sendiri memantau setelah itu memang dari ASDM langsung bergerak, langsung berkoordinasi dengan BKN dan Menpan RB untuk menindaklanjuti arahan Presiden kepada Pak Kapolri. Nah, ini kan menunjukkan langkah yang serius. Memang perlu waktu. Nah, kita juga harus ingat masalah bangsa ini yang lagi serius soal pandemik. Kita bersyukur mulai reda. Tapi ini urusan ratusan juta rakyat kita, belum dampak ekonomi. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang presiden sedang memikirkan masalah itu. Ketika ada pembantunya yang mau menindaklanjuti dengan segala risiko, risikonya ketika kita masuk di isu yang pro kontra, pasti ada dampak, kita juga diserang. Baik Pak Beni, saya pindah ke Bang Rasa Mala. Bang Rasa Mala, jadi ini kan selama ini kan di pegawai kan mengatakan Presiden Jokowi kemudian dianggap diam saja terhadap nasib pegawai. Nah sekarang dari penjelasan tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri Jenderal itu atas restu, atas persetujuan dari Presiden, ya gimana Anda lihat langkah dari Presiden Jokowi ini? Ya, saya pikir begini Mas Budiman, dari awal itu pemahaman kami memang Presiden itu bagaimanapun sebagai kepala negara, dia juga sebagai pembina kepegawaian tertinggi. Sehingga dia punya kewenangan untuk menempatkan ASN-ASN pada posisi dimanapun, itu clear lah, undang-undangnya bilang begitu. Bahwa kemudian itu didelegasikan ke kementerian atau kepolisian, itu haknya Bapak Presiden untuk melakukan itu, untuk mengambil sikap itu. Nah sekarang kalau dari posisi kami kan dari awal sudah sampaikan bahwa kami menghargailah gagasan dan inisiatif Pak Kapolri. Kalaupun itu sudah di-approve, sudah disetujui oleh Bapak Presiden, itu wilayah areanya pemerintah dalam konteks supaya penyelesaian ini. Yang kami mau dengar adalah rencananya apa, konsepnya apa dasar hukumnya. Itu kan yang sedang kita bicarakan. Yang sedang dibicarakan sekarang ya. Ya, kami punya 3 kriteria yang tadi kami sampaikan. Pertama, mestinya itu selalu berkorelasi dengan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman, karena itu masih jadi PR dan itu harus diselesaikan menurut kami. Kemudian yang kedua, kalaupun gagasan itu adalah mengutilisasi 57 pegawai, maka upaya untuk memanfaatkan kemampuan 57 pegawai ini masih harus konsisten dengan visi pemberantasan korupsi. Itu kerangka berpikir kami. Yang ketiga, ini harus diarahkan untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan hak-hak 57 pegawai KPK. Jadi apa yang sudah dirampas dari pegawai KPK itu mesti dikembalikan, dipulihkan kembali.
tentu tetap dengan ruang, karena kami yang punya hak, tentu kami tetap punya ruang kebebasan untuk kemudian memutuskan apakah kemudian gagasan ini bisa inline dengan rencana-rencana perjalanan kami atau tidak. Itu kan tetap ada ruang yang harus dihormati juga. Oke, baik, kira-kira posisi kami ada di situ, Mas Budiman. Ya, baik, saya pindah ke Bivitri. Bib, jadi kalau Bibip lihat ya, ini kan di awal kan 17 Mei Presiden mengatakan TWK jangan dijadikan alasan untuk memecat ya. Kemudian ketika dipecat kemudian diam saja, itu nggak ada respon dari Presiden, tapi Presiden kemudian merestui langkah Kapolri untuk merekrut 56 atau 57 pegawai KPK. Bibip lihatnya gimana ini sebetulnya? Ya itu dia, jadi saya tidak mempermasalahkan Kapolrinya ya, bahwa ada gagasan ini, izin dulu atau tidak dan lain sebagainya. Itu konteks yang berbeda ya, silakan kita hargai sama-sama. Tapi menurut saya kita harus kembali mempertanyakan posisi Presiden. Itu tadi, Presiden punya waktu 4 bulan loh, sejak menyatakan 17 Mei sampai dengan tadi saya hitung, Mei ya, dan seterusnya sampai September 4 bulan. Tidak ada yang dilakukan meskipun Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi yang sangat jelas berlembar-lembar, saya sudah baca, Ombudsman juga sangat jelas berlembar-lembar juga, tapi sama sekali tidak melakukan apa-apa. Hingga kemudian ada gagasan ini dan disetujui oleh Presiden. Jalannya muter begitu ya. Kan jadi pertanyaan besarnya, mengapa sih Presiden tidak mengambil inisiatif sendiri saja? Kalau toh 17 Mei sudah mengatakan bahwa jangan sampai ini merugikan 57 orang itu, waktu itu 75 ya. Nah, jadi kan pertanyaan ini dijawabnya adalah berarti jangan-jangan memang tidak ada komitmen untuk pemberantasan korupsi. Jadi ini juga yang dicoba di-frame kan oleh para buzzers ya, bahwa ini soal ketenaga kerjaan, bukan. Ini soal pemberantasan korupsi. Jadi bahwa seorang presiden tidak mau melakukan sesuatu yang begitu terang benderang, sampai 2 lembaga negara, Ombudsman dan Komnas HAM sudah menerangkan sesuai otoritas mereka masing-masing, tetap tidak mau mengambil keputusan mengenai 57 plus ini, berarti komitmen pemberantasan korupsinya yang mesti dipertanyakan. Karena itu tadi, Undang-Undang 19 2019 yang kita ributkan karena memang menempatkan KPK jadi ke eksekutif, itu menegaskan bahwa kepala dari pimpinan KPK adalah Presiden. Jadi bukan soal intervensi buat saya, tapi memang menjadi tanggung jawab seorang kepala pemerintah berdasarkan Undang-Undang 19 untuk memerintahkan pimpinan KPK untuk segera mengembalikan status 57 pegawai ini. Oke, Bibip, pertanyaan gini. Apakah ini terjadi karena begitu kuatnya Komisaris Jenderal Firly Bahuri sehingga permintaan-permintaan Presiden pun kemudian dikesampingkan, atau Presiden bermain 2 kaki sebetulnya, panggung depan dan panggung belakang? Apa yang terjadi sebetulnya? Kalau kekuatan seorang Firly Bahuri, saya kira seorang diri, tidak bisa kita lihat sebagai superpower, bahkan kok bisa melebihi Presiden. Saya kira tidak sesederhana itu juga ya. Artinya tapi apa? Kita mesti melihat jaringan di sekeliling Firly Bahuri. Yang jaringan saya kira apa? juga akan jaringan aktor politiknya. Ya, kita harus kaitkan juga dengan kondisi sekarang ya, dengan ada politisi yang sudah ditangkap lagi dan tersangkakan lagi dan lain sebagainya. Dan kita harus ingat bahwa Undang-Undang 19 2019 itu ditetapkan hampir bersamaan dengan masuknya 5 komisioner KPK yang sekarang yang mengeluarkan keputusan soal TWK dan pemecatan ini. Jadi ini skenario besar gitu. Jadi tidak hanya besar ya. Firly Bahuri sendiri, jangan-jangan ya hanya pion dari sebuah jaringan besar yang memang tidak menghendaki KPK yang terlalu efektif seperti dulu. Karena kita lihat dong, 57 orang ini semuanya yang memang orang yang kerjanya tuh luar biasa. Yang awal mengungkap kasusnya Aziz Syamsuddin misalnya, ya orang-orang yang sudah disingkirkan ini, begitu ya. Jadi harus kita kembalikan ke situ. Baik, Bibip, saya kembali ke Johan Budi. Johan Budi kan sangat pernah dekat mendampingi Presiden Jokowi, memahami bahasa-bahasa tubuh, gaya komunikasi dari Presiden Jokowi. Kalau bacaan Anda, sebetulnya yang diinginkan oleh Presiden itu sebetulnya apa sih terhadap 57 atau 56 atau terhadap KPK-nya itu sendiri? Ya, jadi tentu kita tidak bisa menyetir atau memaksa persepsi orang ya, terhadap Pak Jokowi atau terhadap pemerintah. Masing-masing punya pandangan yang bisa berbeda gitu ya. Pandangan Bivitri tadi mungkin juga bisa berbeda dengan
pandangan pihak lain ya. Jadi itu haknya lah untuk. Tapi menurut saya dalam konteks ini Pak Jokowi tidak diam saja. Tidak menurut diam. saya. Kapolri kalau tidak ada diskusi terlebih dahulu dengan Pak Jokowi, saya yakin dia tidak akan berani, Pak. Karena itu apa yang dilakukan oleh Kapolri dengan menawarkan ASN yang kemudian ditanggapi secara positif oleh teman-teman 57 pegawai yang diberhentikan itu adalah langkahnya Pak Jokowi juga gitu. Dan beberapa waktu yang lalu kan Pak Jokowi sudah menyatakan sikap bahwa TWK jangan kemudian membuat ada pegawai KPK yang diberhentikan. Bahkan dia menyitir apa yang disampaikan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, itu kan dia bersikap. Bukan dia. Ini pandangan saya ya. Sekali lagi orang boleh saja punya persepsi. Persepsi itu kan dilatar belakangi oleh pemahaman yang ada orang yang mempersepsikan gitu ya. Jadi tentu persepsi itu bisa dibangun dari asumsi ya. Tapi itu inilah terserah lah. Ya, Bang Johan. Mas Budiman. Baik, sebentar, Bang Mala. Menurut saya Pak Jokowi itu tidak diam saja. Tidak diam saja ya. Oke, Pak Benny. Saya tidak tahu, benar. Saya tidak tahu karena saya sudah tidak berada di sana. Bagaimana proses ketiga Pak Jokowi yang menyatakan sikap ya, memberikan statement tanggal 17 yang tadi 17 Mei. Budiman sampaikan itu, rentetan itu kan ada peristiwa-peristiwa ya. Peristiwa-peristiwa itu jangan dilihat hanya Pak Jokowi ngomong gitu loh. Itu ada peristiwa yang tidak panggung belakangnya ya. Oleh media. Dan saya tidak tahu itu. Baik, Mala, silakan Bung Mala. Saya mau sedikit Mbak Bibip sebelum ke Mbak Bibip. Saya mau bilang begini, ini nggak bisa dilihat Mas Johan hanya dalam kerangka persepsi subjektif masing-masing. Sulit kita dalam konteks bernegara bicara bahwa masing-masing boleh punya persepsi yang beda-beda, ya udah begitu aja gitu, nggak begitu. Menurut hemat saya, semua yang kita lakukan penyelesaian ini harus ada basis hukumnya. Itu makanya kemudian kita mengajukan laporan ke Komnas HAM dan Ombudsman, juga mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Itu upaya-upaya yang secara konstitusional punya basis hukum. Bahwa tanggal 17 Mei Bapak Presiden menyampaikan pidato itu juga dikutip dalam rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM. Makanya tadi Mas Budiman mengkonfirmasi bahwa rekomendasi itu tidak diikuti atau diabaikan oleh pimpinan KPK. Terus apa? Terus bagaimana reaksinya? Itu sebenarnya yang belum terjawab sampai sekarang. Dan menurut hemat saya itu masih akan jadi PR ke depan. Walaupun kemudian satu bagian yang lain sedang diupayakan untuk menyelesaikan lewat gagasan Pak Kapolri misalnya. Itu maksud saya, poin saya ada di sana. Tetap masih tersisa ada satu PR yang mesti diselesaikan ke depan. Itu. Iya. Jadi saya melanjutkan ini sejadinya ya. Bagus juga ditekankan bahwa sesungguhnya apa yang tadi saya sampaikan tidak berdasarkan asumsi dan persepsi, tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi sudah saya sebutkan Undang-Undang 19 2019. Kemudian ada putusan MK, putusan MA, rekomendasi Komnas HAM. Ini lembaga negara loh, bukan organisasi non pemerintah ya. Ombudsman Republik Indonesia juga sudah memberikan. Jadi semua itu kerangka hukumnya sangat jelas. Tapi begini yang ingin saya kejar juga ini Mas Budiman, kan dikatakan oleh dikatakan tadi oleh Mas Jo bahwa Presiden bukannya tidak diam saja. Nah pertanyaannya, tidak diam sajanya, kenapa tidak dikembalikan ke KPK seperti yang dipidatokan pada 17 Mei? Karena kan tadi gagasannya begitu. Tapi tidak diam saja dengan mendorong Kapolri untuk udah masuk kepolisian aja. Ini kan jadi tata kelolanya jadi tidak sesuai undang-undang. Jawab, Mbak. Jo pendek, silakan. Saya jawab ini. Yang saya maksud tadi asumsi dan persepsi itu bukan langkah ke Ombudsman dan Komnas HAM. Yang saya sebut persepsi dan asumsi itu yang tadi Mbak Bivitri sampaikan, ada kelompok politik yang berada di belakang Firly, kemudian ada presiden tidak melakukan apa-apa. Ya, itu yang maksud saya sebagai asumsi dan persepsi. Bahwa ada langkah Ombudsman, Komnas, itu langkah-langkah yang clear, yang terang,
yang ada di dalam aturan perundang-undangan. Itu maksud saya yang persepsi asumsi tadi. Bukan melangkah ke Ombudsman dan Komnas HAM, rasa malah salah juga. Oke, baik Pak Beni. Jadi sekarang gini, kalaulah kemudian rencana dari Kapolri itu kemudian tidak ada yang menghalangi ya atau mulus masuk kepada Mabes Polri, apakah kemudian ini akan diarahkan juga bahwa akan ada squad atau Densus 88 yang mengurusi pemberantasan korupsi di Mabes Polri yang akan lebih kuat? Itu kalau opininya dari Kompolnas seperti apa? Tapi jawaban Pak Beni setelah jeda berikut ini.